Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya untuk membawakan sebuah ceramah yang insya Allah akan memberikan inspirasi dan wawasan baru bagi kehidupan kita. Ceramah yang ingin saya sampaikan yaitu tentang amal jariah dan dosa jariah. Apa itu amal jariah? Amal jariah adalah ilmu atau perbuatan yang baik yang kita sampaikan kepada orang lain, dan pahalanya akan mengalir kepada pelaku yang menyampaikan sampai pelaku meninggal dunia. Contohnya seperti ilmu baik yang disebarkan, doa anak soleh dan soleha, sedekah harta, memberikan mushaf Al-Quran, mendirikan sekolah, membangun panti jompo, dan melakukan mushaf Al-Quran. Amal jariah terbagi menjadi 3, yaitu ilmu baik yang disebarkan, doa anak soleh dan soleha, dan sedekah harta. Teman-teman, mari disimak 3 amalan ini. Yang pertama, ilmu baik yang disebarkan adalah ilmu yang bermanfaat dan diamalkan oleh seseorang. Menyebarkan ilmu merupakan amal jariah yang pahalanya tidak ada terputus-putusnya selama ilmunya masih dimanfaatkan. Contohnya seperti ketika kamu menyebarkan doa-doa, nasihat, atau video ceramah di media sosial ataupun di masyarakat. Lalu ada seseorang yang mengamalkan ilmu tersebut. Itulah kamu mendapatkan pahala jariahnya. Karena kamu membuat seseorang menjadi lebih bersyukur, lebih taat kepada Allah, dan tentunya mengenal ilmu-ilmu agama tadi. Kamu menyebarkan ilmu yang kamu sebarkan di media sosial. Selagi ilmu itu masih dimanfaatkan orang lain, maka disitulah pahala jariahmu. Tidak hanya menyebarkan ilmu-ilmu, tetapi menyebarkan ilmu misalnya kayak kamu mengajarkan teman kamu yang tidak mengerti tentang pelajaran matematika. Ketika kamu mengajarinya, setelah dia mengerti, lalu dia mendapatkan juara 1 di sekolah karena hasil ilmu kamu yang mengajarkannya. Setelah dia mendapatkan juara, sampai dia besar, dia menjadi seorang guru. Dia melakukan kebaikan yang kamu sampaikan saat dia masih kecil. Saat dia sudah besar, dia sudah menjadi seorang guru dan menasihati dan mengajari teman-temannya yang mengajari anak muridnya yang tidak mengerti pelajaran matematika. Disitulah kamu mendapatkan amal jariah karena ilmu kamu dibawanya sampai dia menjadi seorang guru dan menjadi sukses. Yang kedua, sedekah jariah. Sedekah jariah adalah yang memberikan manfaat bagi orang lain yang pahalanya terus mengalir walaupun sudah meninggal. Contohnya menanam pohon dan membangun masjid. Contoh maksudnya adalah ketika para masyarakat kesusahan untuk pergi ke masjid karena terlalu jauh dan kamu berinisiatif untuk membangun masjid di sekitar masyarakat. Lalu otomatis para masyarakat jadi lebih sering ke masjid, lebih taat kepada Allah dan seringnya mengaji. Dan situlah kamu mendapatkan amal jariah karena masjid mulai membuat para masyarakat lebih sering ke masjid dan taat kepada Allah. Sama seperti menanam pohon. Ketika kamu menanam pohon jambu, lalu pohon itu tumbuh besar dan berbuah, kemudian seseorang izin untuk mengambil buah jambunya. Disitulah kamu mendapatkan pahala jariah. Karena buahnya bermanfaat kepada orang lain dan ketika seseorang berteduh di bawah pohon itu pun, kamu mendapatkan pahala jariahnya. Yang ketiga, doa anak soleh dan soleha adalah doa yang dipanjatkan anak untuk orang tuanya yang pahalanya terus mengalir walaupun sang anak sudah meninggal dunia. Contohnya anak yang selalu berdoa untuk keluarga dan orang tuanya dalam sholatnya. Dan teman-teman, intinya amal jariah ini ketika kamu menyebarkan kebaikan atau perbuatan dan seseorang mengamalkannya, kamu akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya selagi ilmu itu masih dimanfaatkan. Bayangkan saja, satu orang bisa mendapatkan pahala jariahnya, apalagi beribu-ribu orang atau ratusan orang. Nah teman-teman, kita lanjut ke dosa jariah. Dosa jariah adalah perbuatan tercela atau maksiat yang dapat mengalir tidak ada putus-putusnya walaupun sudah meninggal. Contohnya seperti menyebarkan video negatif, melakukan fitnah, memamerkan aurat. Mari kita simak 3 dosa jariah ini. Yang pertama, menyebarkan video negatif. Contohnya seperti seseorang menyebarkan video negatif di media sosial dan ditonton ribuan orang. Karena kan di media sosial itu bukan cuma 1 atau 2 orang, melainkan ribuan orang bahkan ratusan. Disitulah kamu mendapatkan dosa jariah tersebut. Walaupun video sudah terhapus, tetapi kamu tetap mendapatkan dosa jariah karena sebelum dihapus sudah banyak menyaksikan. Yang kedua, melakukan fitnah adalah tindakan menjadikan orang lain yang menyebarkan informasi negatif. Contohnya seperti seseorang ingin melihat temannya bahagia,
Lalu dia memfitnah temannya. Disitulah dosa jariah kamu, karena dia membuat orang lain berprasangka buruk dan saling bermusuhan. Contoh lainnya seperti ada sebuah perlombaan dan anak itu langsung juara 1. Kemudian kamu yang iri, kamu memfitnah dia dengan berkata bahwa dia menang dalam keadaan curang, dan orang lain pun menjadi berprasangka buruk dan memusuhinya karena dari curangnya itu dia mendapatkan juara 1. Yang ketiga, buka aurat. Contohnya seperti seseorang yang melakukan foto dengan pakaian yang tidak wajar dan tidak menggunakan hijab. Ketika diupload di media sosial, pastinya dilihat pada lelaki yang bukan mahramnya. Sama juga di masyarakat, ketika sedang pergi jalan-jalan, dia memakai pakaian tidak wajar, apalagi tidak menutup auratnya. Dari situ juga kamu mendapatkan dosa. Tapi ketika kamu menutup aurat seperti menutup kepala tetapi badannya tidak, nantinya biasa dipanggil berpakaian tapi telanjang, karena dia menutupkan bagian rambutnya tapi tidak dengan badannya. Dia menggunakan pakaian yang ketat sehingga nampaklah lengkap tubuhnya. Itu kamu jangan sepele ya, karena itu juga mendapatkan dosa jariah. Bayangkan saja, ketika sudah meninggal, kamu tetap mendapatkan dosa jariah tersebut. Sudah dipukul dengan tali, dipukul dengan malaikat, dicambuk dan sebagai siksaan lainnya, tetapi tetap mengalir ke kamu dosa jariahnya. Cara menghentikan dosa jariah ini dengan bertobat. Tetapi kalau ketika melakukan sesama manusia seperti memfitnah, alangkah baiknya meminta maaf kepada manusia, karena kamu melakukan kesalahan pada manusia bukan kepada Allah. Kalau sama Allah pastinya sudah diampunkan dosanya, insya Allah. Teman-teman, hindarilah dosa jariah, karena dosanya akan mengalir sampai kamu meninggal. Jadi ketika kamu meninggal, yang dibawa bukan amal jariah, tapi dosa jariah masih mengalir. Dosa jariah ini berisiko besar, karena ketika kemungkinan saat kamu masuk neraka masih mengalir dosa jariahnya. Oke teman-teman, sekian dari ceramah saya. Mohon maaf jika ada kesalahan informasi, mohon dikoreksi, dan kesalahan kata-kata atau omongan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.